Tata bahasa kedua yang akan kita pelajari berikutnya adalah partikel eso. Ya, lagi-lagi tentang partikel. Memang partikel banyak jenisnya dalam bahasa Korea. Nah, apakah itu partikel eso dan bagaimana cara menerapkannya dalam kalimat? Berikut adalah penjelasannya. Partikel eso adalah partikel untuk keterangan tempat. Ingat, kita telah belajar satu partikel untuk keterangan tempat, yaitu partikel E. Partikel E yang kita pelajari sebelumnya digunakan untuk menyatakan keberadaan atau diterjemahkan menjadi di dalam bahasa Indonesia, seperti 집에 있어요, 책상 위에 있어요, dan juga digunakan untuk menyatakan keterangan tempat yang menjadi tujuan dilakukannya perpindahan, atau diterjemahkan menjadi ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya, 도서관에 가요, 집에 갔어요. Masih ingat bukan? Nah, partikel keterangan tempat eso yang kita pelajari sekarang ini digunakan untuk menyatakan tempat dilakukannya suatu aktivitas atau kegiatan, seperti tempat dilakukannya kegiatan belajar, memasak, bekerja, berbelanja, dan lain sebagainya. Dalam kasus ini, partikel eso juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata di. Sebagai catatan, ada dua di dalam bahasa Korea. Yang satu e yang telah kita pelajari pada bab sebelumnya dan yang satu adalah eso yang kita pelajari saat ini. Jangan sampai keliru dalam memakainya ya. Baik, mari kita coba terjemahkan kalimat-kalimat berikut ini. Jangan lupa tirukan apa yang diucapkan oleh teman Korea kita. Makan nasi di warung. 식당에서 밥을 먹어요. Di mana bertemu teman? 어디에서 친구를 만났어요? Bertemu di gedung bioskop. 영화관에서 만났어요. Apakah kamu berbelanja di department store? 백화점에서 쇼핑했어요? Tidak, saya berbelanja di pasar. 아니요, 시장에서 쇼핑했어요. Teman-teman, coba perhatikan kalimat berikut ini. Kemarin, tas saya ada di sini. 어제 제 가방이 여기에서 있었어요. Betulkah kalimat tadi? Jawabannya adalah salah. Mengapa salah? Iya, betul sekali. Kesalahannya ada pada penggunaan partikel eso. Karena kalimat tadi merupakan kalimat yang menyatakan keberadaan, atau dengan kata lain, di kalimat tadi ada kata ada atau 있었어요, maka partikel keterangan tempat yang dipakai harus e. Jadi, terjemahan yang benar dari kalimat kemarin tas saya ada di sini adalah bukan 어제 제 가방이 여기에서 있었어요, tetapi 어제 제 가방이 여기에 있었어요. silahkan tirukan. Selanjutnya, dengarkanlah percakapan berikut ini. 사리 씨, 어제 뭐 했어요? 친구하고 PC방에서 게임했어요. 리한 씨는 어제 뭐 했어요? 도서관에서 한국어를 공부했어요. Percakapan tadi adalah percakapan antara Sari dan Rihan. Apa yang dilakukan Sari kemarin? Ya, betul sekali. Dia bermain game di warnet. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rihan? Dia belajar bahasa Korea di perpustakaan. Dengarkanlah sekali lagi dan tirukanlah. 사리 씨, 어제 뭐 했어요? 친구하고 PC방에서 게임했어요. 리한 씨는 어제 뭐 했어요? 도서관에서 한국어를 공부했어요. Teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran kita, mari kita review dengan singkat tata bahasa yang baru saja kita pelajari. At atau asoyo dan ot atau osoyo adalah akhiran bentuk lampau dari ayo dan oyo. Akhiran ini digunakan untuk menyatakan kegiatan atau keadaan yang telah selesai. Kemudian partikel eso adalah partikel penanda keterangan tempat dilakukannya suatu kegiatan,
atau di dalam bahasa Indonesia, seperti dalam kalimat 도서관에서 한국어를 공부했어요 tadi. Selamat belajar dan sampai berjumpa lagi dalam pelajaran berikutnya. Sekian, jangan lupa subscribe dan follow sosial media kita @ipstopikkorea.id. 감사합니다.